Syafaat itu berkaitan dengan sholawat. Hanya mereka yang telah menyaksikan keberadaan Tuhan maka berhak memperoleh syafaat dan bahkan memberikan syafaat. Iman itu nggak iso anu loh ya, iman itu nggak bisa elon-elon, nggak iso loh ya. Kamu kudu hati-hati loh, iman nggak bisa elon-elon. Terbimbing. Ayat ini mutlak. Ayat ini mutlak. Jadi kita ngomong tentang syahadat. Nah, tugasnya Nabi Rasul menunjukkan bagaimana supaya manusia bersyahadat, bukan mengucapkan syahadat. Artinya Nabi Rasul diutus itu tidak melatih burung beo yang berupa manusia. Paham? Kowe iki duduk duduk burung beo, kowe iki duduk burung apa sakliyane beo? Manco, menco. Kamu tuh bukan burung menco. Nek kowe iki muni la ilaha illallah kemudian mlebu surga, padahal karo la ilaha illallah ora genah. La ilaha itu apa, ilallah itu apa, makomnya di mana, tempatnya di mana. Tapi enggak konsep panjang makomnya begini enggak. Tempat tinggalnya dalam pengertian bahwa pada saat dikatakan la ilaha illallah itu tahu duduk salai kaulo Gusti. Setelah mengenal Tuhannya, kamu akan mengenal diri kamu. Saat kowe iki roh putrane bapak ibumu, kowe kenal bapak ibumu, kamu bisa punya adab dan akhlak. Tapi nek kowe gak kenal, kalau kamu gak kenal bapak ibumu, gak kenal moro, gak kenal bapak ibumu, kamu gak akan punya adab, gak punya akhlak. Diatur gak akan bisa karena kamu gak kenal bapak ibumu, bener? Kowe nek golek bapak ibu mara tuwa gak kenal karo bapak ibu mara tuwa, ditampa dadi mantune. Ditampa dadi besane. Ayo. Ditampa mboten? Karo besane sak nyelok sak gaweleme dhewe. Anu ibu maksud ibu mara tuwa. Biasanya ibu morotowo, bapak morotowo itu kan lebih sensitif. Mereka ki wong liya kok saat awal mau cek calon, wis sak karepe dhewe, wis mbok atur. Upama nggak kenal, nggak mau mengenal tentang calon morotowo, ia nggak akan bisa berjodohan kan? Iya. Logis dah? Nah. Jadi sadar sebagai hamba pada saat kita tuh kenal tentang Tuhan. Maka jika dibalik, jika kamu mengenal dirimu, kamu mengenal Tuhanmu. Jika kamu mengenal Tuhanmu, kamu punya adab, kamu punya akhlak. Itu. Sholat otomatis. Setelah kowe iki manunggal, kebangetan gak gelem sholat. Kalau sudah manunggal, sudah makrifat, sudah menyatakan bersaksi, sudah terikat dalam aku bersaksi engkau Tuhanku. Bal huwa ayat bazina fi sudur di utul ilma fi sudur, di dalam dada telah ditancapkan, ditanamkan, diturunkan tentang dia sehingga mengenal dia yang punya nama Allah. Maka logikanya kamu mutlak untuk menjalankan sholat. Sholat itu manunggal menyatu. Maka inallah wa malaikatu, inallah wa malaikatu yusollu ala nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya itu bersolawat. Kita bahasakan kita saja, sing wis gak bias ya. Allah dan
malaikatnya itu manunggal, menyatu dengan nabinya. Enggak sekedar bisinergi, sholawat itu tidak hanya sekedar kerjasama, tapi sholawat shola itu manunggal, jadi menyatu. Jadi kalimat Jawa manunggaling kawula Gusti itu perkorone sholawat, ning sing gak genah ngelok ke manunggal kawula Gusti, apa mungkin kawula ya kawula, Gusti Allah ya Gusti Allah, kan gitu. Artinya bahwa menungso itu ada chips yang itu milik Allah gitu loh. Ada belahan yang asalnya dari Allah, ditiupkan. Qurannya kan menyatakan nafahtu fihi min ruhi, sehingga kamu punya kehidupan. Aku tiupkan ruhku, saya masukkan ke dalam dirimu, sehingga kamu punya kehidupanmu. Itu karena ada ruhku. Kenali anallah, maka kenali aku. Sehingga manunggal gitu lah. Semua aktivitas yang dilakukan itu ingat Tuhannya, ingat Tuhanmu, ingat Tuhan kita. Setelah dikenalkan yang punya nama Allah, sehingga semua aktivitas itu ada kehadiran Tuhan di dalam hati, sambil ngetik, sambil macul, sambil matun, sambil berdagang, sambil mengajar, sambil jagongan, sambil diam di tempat rame ataupun di tempat sepi, saat sehat, saat sakit, saat kerja atau saat istirahat. Usaha untuk terus menerus melanggengkan zikir, melanggengkan keberadaan dia di dalam hati, itu namanya kamu manunggal. Itu namanya sholat. Itu sholat. Kalau sholat yang jedat-jedit, definisi ini kan hasil pikiran manusia sebenarnya. Saya ngomong begini tapi sudah dilegalkan loh ya, para imam itu sudah, itu sholat. Engko terus kok ini gak salat, tak jantur. Sholat sudah terlanjur tereduksi, sudah terlanjur diambil alih oleh hanya sekedar jentat-jentit, jentut-jentot ini. Pasal jempalian ini, sholat sudah diambil alih oleh definisi itu selama ini, sehingga pada saat di luar ritual itu tidak sholat. Kalepannya akimi sholah, jadilah orang yang mukimi sholah. Sholat itu akimi sholah, tegak terus menerus, sehingga kamu menjadi orang yang mukim di dalam sholat, tidak pernah henti di dalam nyambung dengan Tuhan. Itu namanya mukim. Cerdas, kamu akan menjadi orang cerdas. Sholat yang ritual benar, katakanlah kalau kita memilah itu ya, katakanlah ada sholat yang syar'i. Sebenarnya sholat syar'i pun juga keseharian sih. Jadi sholat yang fikliyah, dan ada yang sholat, katakanlah sholat daim, sholat yang dalam kehidupan sehari-hari selalu ada kehadiran Tuhan, itu dikatakan sholat daim. Katakanlah begitu aja. Itu sholat. Dan sholat itu membentuk kepribadian. Orang akademik mengatakan membentuk attitude, membentuk karakter. Kita membentuk karakter, sebelum menjadi karakter itu prosesnya konsep. Setelah konsep kita mulai memahami, setelah memahami kita mulai menghayati.
menganalisa, hipotesa, kan begitu kalau kita ngomong proses tingkatan akademik. Kemudian pada tingkat tertentu jadilah sebuah produk knowledge tadi itu, dari tahapan itu akhirnya kehidupanmu kamu sudah menjadi bagian yang tidak goyah, sudah membentuk karaktermu untuk membentuk dari konsep memahami sampai menyelami. Kemudian proses menyelami ini proses menjadi kebiasaan. Kebiasaan ini menjadi membumi, menjadi kultur kehidupan. Kultur ini akhirnya disebut kultur, sudah merupakan kehidupan komunitas sebagai sebuah komunal. Ini karakternya sudah banyak yang terbentuk yang sama, katakanlah begitu, maka ini sudah mengkultur di masyarakat. Pada sudah seperti ini, jika buruk maka dibenainya kesulitan. Artinya ada proses. Tadi saya intinya ada proses. Dan ada untuk menjaga supaya tetap di dalam budaya yang baik itu. Budaya berpikir yang positif, berpikir yang baik, berpikir untuk kemajuan, berpikir untuk kreatif, inovatif, umpamanya begitu. Berpikir menjadi manusia dan sadar sebagai manusia adalah hamba Tuhan. Ini butuh proses. Maka ada sholat, maka ada puasa, maka ada zakat. Jadi bukan semata-mata sholat untuk ganjaran 17 derajat, poso surga dibuka, neraka ditutup, kan begitu. Zakat 2,5 kilo, kowe njaluk ganti 2,5 ton, kan ngono karepe. Mergo zakate embel-embel, moga-moga entuk ganti, kan gitu. Bukan ini intinya, itu iming-imingnya Kanjeng Nabi supaya kita ini memiliki kebiasaan yang baik, cara berpikir yang baik, sosial yang baik, karakter mandiri yang baik, memiliki keterampilan yang baik, keterampilan sosial, keterampilan berpikir, keterampilan untuk sains, berpikir ilmu pengetahuan, teknologi, umpamanya kan begitu. Ini membutuhkan sholat, kesadaran takbiratul ihram, kesadaran fatihah, kesadaran ruku, kesadaran itidal, kesadaran sujud fasjudu ila Adam, kesadaran duduk di antara dua sujud, sampai kesadaran salam. Ini membentuk karakter. Makanya kenapa dikatakan bahwa sholat itu mencegah fasya wal mungkar. Ini butuh proses. Nek ini dokter dikai obat, ngombemu enggak kontinu, saiki ngombe dikai obat dokter, ini diminum 2 hari, sehari 2 kali selama 10 hari. Saiki mbok ombe 5 dino gak, mbok ombe neh enggak mari-mari. Di sholat itu membentuk karakter. Dan membentuk karakter itu awalnya juga sulit, awalnya juga berat. Itu. Jadi sholat itu menyatu. Jadi kalau sholat itu, saat kita sholat, oke, sholat yang ritual itu untuk membentuk karakter kita, untuk berada di dalam kesadaran hamba itu di dalam sholat itu. Nah, kita ambil 2 ini saja, karena tadi temanya sebenarnya bukan ini. Jadi syahadat sama sholat. Sholat ini pun juga belum bahasan detail ya, tapi sekilas seperti itu. Tapi jadi salah pahami. Sholat yang ritual tetap, tapi
inti sholat akimi sholat, sholatu daimun, itu bagaimana kehidupan sehari-hari itu harus tahu Tuhannya, tidak sekedar tahu, mengenal Tuhannya. Mengenal tidak kata lain harus makrifat. Bohong orang itu beragama tapi tidak makrifat, itu berarti beragama tapi tidak bertuhan. Lebih baik bertuhan tapi tidak beragama. Yang gitu kan, agama apa? Enggak roh. Tapi kamu bertuhan, iya. Mungkin enggak? Ya mungkin aja wong sebutan agama Islam, agama Kristen itu KTP. KTP doang. Ditakoi kan hanya pada saat membuat KTP, ya kan? Yang pertama. Tinggi dol tinuku ya wis gak ditakoi agamamu apa kan? Jadi diarani kowe iki wong Kristen ya terserah, diarani wong Hindu ya monggo. Kowe arepe nesu karo Hindu kalau memang ini benar ya. Berarti kowe gak seneng karo Nabi Ibrahim. Kowe diarani Buddha ngamuk, berarti kowe gak nerima dengan Nabi Zulkifli. Kowe gak nerima karo agama Konghucu, berarti kowe gak nerima, gak menerima Nabi Soleh sebagai nabinya Allah. Kan gitu. Bias itu kan setelahnya. Menggok itu kan sakbare. Kowe nek numpak motor nyetir sing di andingmu itu sing nuntun dalan 10% kemudian sing nuntun kuwi medhuk, terus akhirnya kowe kan gak enek sing nuntun, sak karepmu dhewe nganggo intuisimu. Kan gitu. Kan seperti itu. Nek di dunia nganggo intuisi kesasar di iso balik. Lah nek di akhirat sing nganggo intuisi bathokmu kuwi. Ke Gusti Allah nganggo intuisi. Ki perasa aku ki bener ki agamaku, ki Gusti Allah kuwi iki. Sing endi? Gusti Allah kok persepsi iki lho. Kenapa maksud saya? Banyak orang itu mengatakan Allah tapi kan tergantung persepsinya masing-masing. Nek kowe kakean utang, persepsi ini Gusti Allah itu adalah sang pemberi penutup hutang. Nek kowe loro, persepsimu Tuhan itu adalah sang penyembuh. Nek gak sembuh-sembuh, persepsimu kan hilang nih. Ki Gusti Allah apa? Bendina wis ndonga rezekine apa enggak seret ya, Tuhan dipersepsikan dengan intuisi. Makanya syafaat itu berkaitan dengan sholawat. Hanya mereka yang telah menyaksikan keberadaan Tuhan maka berhak memperoleh syafaat dan bahkan memberikan syafaat. Iman itu enggak iso anu loh ya, iman itu enggak bisa elon-elon, enggak iso loh ya. Kamu kudu hati-hati loh. Iman enggak bisa elon-elon. Bahasa Indonesia ini nggak bisa ikut-ikutan, iman tuh nggak bisa ikut-ikutan. Aku pokoknya direk Pak Yai, aku gandul karo Pak Yai, aku nek salah pokoknya aku sok gandul karo Pak Yai, gak iso. Ya wes nasibmu yo nasibmu di dunia iki piye nek mengenggu pada tingkat iman dan tingkat Islam. Ada yang diikut. Tapi kalau mengambil sikap iman, nggak boleh taklid, nggak boleh ikut-ikutan buta.
Kalau ikut jangan buta. Kalau buta jangan katakan ikut, kan gitu kan?